Jika ada orang yang memohon kepada Allah, kata Allah benar caranya, apalagi spesial waktunya, maka aku jamin, kata Allah, aku akan kabulkan apa yang ia mohonkan kepadaku. Idza da'ani ujibu da'watad da'i idza da'an. Allahu akbar. Al-Quran memberikan kita turunan, gambaran dari doa yang umum sampai yang spesifik yang bisa kita mohonkan sesuai dengan kasus yang kita alami. Saya beri contoh. Petunjuk doa umum. Bismillah. Misal, ini insya Allah orang-orang Indonesia umumnya hafal, ya, dan punya istilah sendiri. Itu ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah. Doa apa itu? Sapu jagat. Istilah Indonesia. Tanya pada orang Arab, tadri sapu jagat? Sapu jagat? Tanya pada orang Eropa, do you know sapu jagat? Sapu jagat? Kita luar biasa, ya, punya istilah sendiri. Doa sapu jagat, doa sapu nggak ada jagatnya, doa jagat nggak ada sapunya. Baik, lihat sifatnya masih umum, teman-teman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Masya Allah. Adik kalau sedang pusing-pusing nih mau minta apa, nggak ketemu kalimatnya, nyari di Quran masih belum tahu, di hadis belum ketemu, ya, maka secara singkat diajarkan melalui lisan para ulama kita, dikutip sebagian ayat Al-Quran yang menunjuk makna doa umum ini. Minta aja ini secara umum, maka Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Duhai Rabb kami yang merawat kami, memberikan kebutuhan kami, berjanji kalau kami sakit akan menyembuhkan, kalau kami berdosa akan diampuni, kalau salah akan dimaafkan, kalau kami pun punya kebutuhan akan diberikan. Maka dengan janjimu kepada kami ya Allah, saat bahkan kami dalam kandungan itu, bukankah Allah mengatakan alastu bi rabbikum di Quran surah ke-7 ayat 172 itu, wa idz akhadha rabbuka rabb min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, ya, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum rabb qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil komitmen perjanjian pada setiap anak cucu Adam sejak dalam kandungan perut ibundanya, ya, dan mempersaksikan itu semua. Apakah engkau berkomitmen menjadikan aku Rabb, punya makna rububiyah, merawat, memberikan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, memberi petunjuk pada yang benar. Jika Anda mengikuti semua ketentuannya, maka kita katakan bala, siap ya Allah, tanpa fikir apapun, tanpa pertimbangan apapun, siap. Karena itu ketika kita membutuhkan Allah dengan kadar-kadar kehidupan dunia kita minta kalau sulit ya Allah lapangkan, kalau sakit sembuhkan ya Allah. Maka kita ambil kembali kalimat itu untuk membawa nuansa saat kita mengambil komitmen dengan Allah. Rabbana, ya Allah, bukankah engkau yang berjanji ketika mengatakan alastu bi rabbikum, engkau menggunakan kalimat Rabb, maka aku pun panggil dengan nama Rabb dengan memohon sifat rububiyahmu. Jadi kalau kita terjemahkan detil, Rabbana, duhai Tuhan kami yang maha agung, duhai Rabb yang berjanji memberikan kelapangan dalam kesulitan, memberikan kebutuhan saat aku memerlukan, menyembuhkan saat sakit, mengampuni saat berdosa, memaafkan kalau salah. Atina fid dunya hasanah. Anugerahkan kepada kami ya Allah segala kebaikan yang mampu kami raih saat di dunia. Umum sifatnya, di dunia apa saja. Ya, kalau kerja dapat pekerjaan yang baik, kalau sehat dalam keadaan yang baik, kalau jodoh dapat jodoh yang baik. Baik, kalau nonton tayangan-tayangan yang baik, kalau melihat yang baik, pokoknya selama hidup di dunia pengen yang baik. Ya, simple ya, kalimat singkat, maknanya luas. Modal dikit, keuntungan banyak. Simple kan? Ya, saya bingung ya Ustadz, mau minta apa? Udah, sederhana kata Quran. Minta ya Allah, saya pengen semua yang saya alami di dunia baik. Ya. Dan Ramadan mustajab. Itu menarik gitu.
Wa fil akhirati hasanah. Tapi saya nggak pengen dunianya aja ya Allah, akhiratnya pun saya pengen baik. Saya pengen mulia. Karena nanti di ayat 200-nya ada yang cuma minta dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia cuma minta urusan dunia saya. Yang penting proyek lancar, yang penting uang banyak, yang penting rumah luas, yang penting mobil mewah, yang penting jabatan bisa bagus. Dia nggak berpikir setelah kematian bahwa apa yang ia dapatkan selama hidup di dunia akan hilang, sirna, punah saat nyawa mulai keluar dari jasadnya dan kembali ia ke alam kubur, ke tanah yang ia berasal darinya. Maka tidak ada peluang bagi dia untuk mendapatkan semua kebaikan saat kembali kepada Rabb di masa yang lebih abadi. Jadi berbeda. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon berikan kemuliaan aku di akhirat saat aku pulang ya Allah. Baik, tapi yang paling menarik, kalimat ini menjadi penegasan. Wa qina adzabannar, dan jauhkan dari ancaman neraka. Jauhkan dari siksa neraka. Kenapa kalimat ini penting? Karena nanti ada yang pulang ke akhirat, memang nanti sepanjang dia beriman, ada amal soleh, bisa masuk surga. Cuma persoalannya kalau dihisab, timbangan amal salahnya banyak, salah banyak, soleh sedikit, mampir dulu ke neraka. Jadi ada yang ke surganya lewat neraka dulu. Tuh. Nah kita mohon ya Allah, kalaupun saya nanti ke surga dengan izinmu, jangan mampirkan saya ke neraka, jauhkan saya dari ancamannya. Masya Allah. Yang berikan informasi ini, yang mengarahkan langsung Allah. Allah yang kasih doanya, Allah yang berikan waktunya, Allah yang tunjukkan caranya, dan pasti Allah pula yang mengabulkannya. Ini poinnya. Ini masih umum. Jadi kalau lagi bingung-bingung malam, udah banyak doa apa yang dibaca? Nih. Makanya orang tua kita menyebut sapu jagat. Nyapu semua dosa, dapat di jagat. Baik ya? Tapi kalau kita ingin spesifik misal, kita turunkan lagi. Ustaz, saya ini imannya suka naik turun. Kayak lift, naik turun, naik turun, naik turun. Ya, gimana caranya Ustaz? Kalau sedang naik semangat ibadah, kalau sedang turun malas. Jangankan yang sunnah, fardu pun kadang terlambat. Baik, maka ada doa langsung di Al-Quran ditunjukkan. Dan nanti di hadis dikuatkan. Di Al-Quran di surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-8. Ya. Paling kiri, agak ke bawah. Rabbana, lagi-lagi pakai ini. Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah yang merawat kami, duhai Allah yang melihat kami, menatap kami, memberikan segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan dunia dan memberikan syafaat dengan izinmu di akhirat nanti ya Allah. La tuzigh qulubana, mohon rawat ya Allah jiwa kami. Mohon rawat jiwa kami ya Allah. Jauhkan dari segala yang bisa memalingkan kami dari ketaatan kepadamu. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya, kalau sudah senang ke masjid, ya Allah, jangan sampai saya nggak ke masjid lagi. Kalau sudah hijrah, ya Allah, jangan sampai saya melepaskan hijrah ini. Kalau sudah berjilbab, ya Allah, jangan sampai saya lepaskan lagi jilbab ini, ya Rabb. Kalau sudah senang berjamaah, ya Allah, jangan sampai ada kegiatan yang bisa memalingkan saya dari jamaah ini. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan mohon anugerahkan rahmat-Mu ya Allah, rahmat. Sudah, kalau sudah rahmat itu sudah puncaknya. Ya, sudah puncaknya. Bisa kesenangan, kenyamanan, kesuksesan, ketenangan, bahkan di rumah tangga juga ada rahmat. Bukankah dari samara, sakinah, mawaddah, rahmat kan? Ya, Quran surah ke-30 ayat 21 itu, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu kalau sudah rahmat luas. Innaka antal wahhab, sungguh engkau yang maha memberi tanpa batas.